Halo semuanya, nama aku Abel Filipi Alvarantu dari kelas 9B. Gimana kabar kalian? Aku harap kabar kalian baik-baik semua ya, dan bahagia terus. Hari ini aku pengen ngomongin satu sosok yang udah familiar banget nih di telinga kalian. Untuk kalian yang suka olahraga, apalagi bulu tangkis, pasti udah kenal banget sama sosok ini. Hari ini aku ingin ngomongin atlet bulu tangkis Indonesia di sektor tunggal putra, yaitu Jonathan Christie. Jonathan Christie adalah tunggal putra utama Indonesia saat ini. Pada Thomas Cup 2026 dia bermain sebagai tunggal putra 1. Tandanya dia memang diandalkan oleh Indonesia. Jonathan Christie adalah salah satu tunggal putra yang berprestasi. Jojo lahir di 15 September 1997. Dia merupakan atlet asal PB Tangkas yang kemudian berhasil masuk pelatnas PBSI dan kemudian meraih banyak prestasi dan menjadi tunggal utama Indonesia. Secara fisik, Jojo punya badan yang atletis banget. Dia memiliki tinggi badan 179 cm, fisik kekar dan senyum yang gampang dikenali oleh semua orang. Di podcast kali ini, aku nggak ingin ngomongin identitas Jojo doang ya, tapi aku ingin bedah dan deskripsikan secara mendalam apa sih yang ada di dalam diri Jojo dan cerita di baliknya. Jadi, ayo terus dengerin sampai habis. Pertama, ayo kita ngomongin karakteristik bermain Jojo. Kalau kalian udah sering nonton pertandingan Jojo, pasti udah familiar dong sama cara bermainnya. Tapi kalau belum, sini aku kasih tahu. Jonathan Christie itu bukan tipe pemain yang menyerang dari awal sampai akhir rally. Tapi dia bermain dengan gaya defense, rally, dan taktik. Pertahanan Jojo itu rapet banget. Walaupun lawannya smash keras dan beruntun, Jojo tetap bisa balikin dengan tenang. Selain itu, daya tahan tubuhnya juga top deh. Misalkan pertandingan udah lewat 1 jam, tapi Jojo main cuman kayak 1 menit doang. Tapi jangan salah ya, walaupun Jojo tipe pemain defense, bukan berarti smashnya tumpul. Jangan diremehin. Kadang-kadang smash silang Jojo itu senjata untuk matiin bola. Jadi hati-hati. Oke, tadi gaya bermain udah. Sekarang ayo kita ngomongin rekam jejak Jojo. Momen awal kepopuleran Jojo udah jelas di Asian Games 2018. Saat itu Indonesia menjadi tuan rumah dengan Jakarta dan Palembang menjadi kota yang menyelenggarakan Asian Games. Saat itu Jojo umurnya masih muda banget, tapi dia berhasil menyumbang emas di sektor tunggal putra bulu tangkis. Dan lawannya nggak main-main, Kento Momota dari Jepang, lawan yang ditakuti oleh banyak orang. Dan yang nggak kalah penting, selebrasi buka bajunya. Itu menarik mata banyak orang. Tapi ya namanya karir pasti nggak bakal mulus-mulus banget. Setelah 2018, Jojo sempat mengalami fase menyurut. Konsistensinya dia mulai menurun. Performa dia juga menurun. Dan publik pun sempat kehilangan kepercayaan kepada dia. Bahkan netizen pun mulai menimbulkan hate comment. Jelas sakit sih buat Jojo. Tapi Jojo bukan tipe yang gampang nyerah. Setelah mengalami fase down, dia berhasil bangkit hingga pada All England 2024 dia berhasil mendapatkan gelar juara setelah mengalahkan kawan sebangsanya yaitu Anthony Sinisuka Ginting di babak final. Itu rasanya happy banget deh buat Jojo dan buat semuanya. Kalau dari tadi aku ngomongin sisi Jojo di dalam lapangan, gimana ya kalau di luar lapangan? Di luar lapangan, Jojo dikenal sebagai orang yang religius, tenang, dan cukup dewasa. Dia sering membagikan momen-momen kehidupannya di sosial media miliknya. Walaupun sempat mencapai puncak ketenaran sebagai Golden Boy, dia tidak terhuyung sama ketenaran itu. Dia tetap hormat sama pelatihnya, dekat dengan keluarganya, bahkan mempunyai mentalitas membumi. Ketenangan mental inilah yang akhirnya merembet ke cara dia mengendalikan emosi saat bertanding. Jojo itu terkenal
tenang banget saat bertanding. Bahkan kalau lawannya emosi, dia tetap tenang. Nah, kalau dari tadi aku sudah paparkan, kira-kira apa ya kesimpulan yang bisa ditarik? Kesimpulannya adalah Jonathan Christie itu bukan sekedar atlet yang hanya mengandalkan bakat alam saja atau modal tampan dan selebrasi heboh semata. Jojo adalah gambaran utuh dari olahragawan sejati. Dia punya bakat, dipadu dengan disiplin tinggi, ketahanan mental di bawah tekanan publik, dan kemauan buat terus belajar dari kegagalan. Secara pribadi, aku tuh melihat Jojo sebagai simbol resiliensi. Jojo mengajarkan kita bahwa kritikan dan ekspektasi luar itu gak perlu kita balas dengan amarah atau adu argumen. Tapi cukup dibalas dengan membuktikan kualitas diri di atas panggung yang sebenarnya. Untuk kita yang lagi berjuang saat ini, karakter Jojo cocok banget untuk jadi teladan. Tetap tenang pas dipuji, tetap tangguh pas jatuh, dan terus konsisten sama proses. Jadi Jonathan Christie cocok banget ya untuk kalian tiru. Oke deh, itu aja sih penjelasan dari aku tentang Jonathan Christie dari sudut pandang deskriptif. Untuk sudut pandang lain, kalian masih bisa cari tahu lebih lanjut ya. Dan aku harap kalian bisa meneladani Jonathan Christie. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian dukung video podcast ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Gini aja teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Dadah!